Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. 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 Ya. Baik, hari ini ya saya akan menjelaskan materi yang mungkin sudah di-share di menu LMS ya. Saya jelaskan supaya kalian memahami, karena tadi kan ada beberapa hal yang mungkin kalian tidak tahu hubungan dari beberapa slide tersebut ya. Nah, bagaimana, sudah nampak videonya, slide PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Baik, Pak. ya. Tadi materi yang saya berikan di IT ya. Yang pertama perlu saya tegaskan bahwasanya nama kegiatan kita adalah Pendidikan dan Latihan Dasar Kepramukaan SMK Negeri 1 Kadembangan tahun pelajaran 2020-2021. Materinya yaitu pioneering. Nah, di materi pioneering ini ya, mungkin sebagian dari kalian banyak yang menganggap ini adalah materi kuno. Kenapa ini dianggap materi kuno? Karena memang sudah tidak zamannya lagi kita itu bermain tongkat dan bermain tali. Sehingga apa pentingnya kita mempelajari materi ini ya? Ini saya sajikan peta dunia ya, bahwasanya ini negara kita ya, di sebelah sini. Negara kita ini berada di daerah ini namanya cincin api ya. Ya, cincin api. Artinya apa? Di wilayah di dunia ini yang sangat berpotensi terjadi bencana, baik itu gempa maupun gunung meletus ya. Sehingga terjadi gempa-gempa vulkanik ya. Seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali terjadi bencana yang ada di sekitar kita dari tahun ke tahun. Nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya ya. Ini bisa kalian baca ya. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami. Gunung api Indonesia yang paling aktif adalah Gunung Kelud dan Gunung Merapi ya. Ini penting untuk kita pahami ya. Ini salah satu gunung teraktif itu ada di samping kota kita, yaitu di Gunung Kelud ya. Nah, ini sebaran gunung api yang ada di Indonesia ya. Ini yang merah-merah ini gunung berapi ya. Nah, ini sehingga mau tidak mau ya, kita harus mempersiapkan diri kalau terjadi bencana gunung meletus. Supaya apa? Supaya dampaknya tidak terlalu besar. Namanya kegiatan memperkecil dampak atau mitigasi bencana ya. Indonesia rawan bencana alam karena terletak di Ring of Fire. Geografis Indonesia dikelilingi oleh gunung api yang sewaktu-waktu dapat meletus dan mengancam masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, ini ya, dapat kalian lihat ya, ini tsunami Aceh 2004. Kemudian tsunami Palu 2018. Kemudian kalian bisa lihat di bawahnya ini. Nah, sekarang kita akan korelasikan apakah benar-benar kegiatan pioneering ini adalah sesuatu yang tidak update lagi atau yang tidak layak lagi kita pelajari. Karena kenapa? Ketika terjadi hal seperti ini, ya kan? Apa kita akan mencari website lagi? Apa kita akan mencari WA lagi? Tidak. Akan tapi yang kita perlukan adalah hal-hal pokok. Ya. Yang pertama, ya kan, biasanya yang kita cari, ya kan, kalau sudah terjadi seperti ini, akses jalan rusak. Ya, akses jalan rusak, listrik tidak ada, kalian nggak akan berpikir untuk mencari WA, ya kan. Intinya kalian mencari selamat. Ketika sudah selamat, kalian ingin bertahan hidup. Ya, ini yang tidak selamat, ya, jadi mayat. Mayatnya ini tidak dikirim lewat WA ini ya.
mayatnya diikat. Ikatnya menggunakan keterampilan tali, ya kan. Kemudian di sini ada tenda, ya. Tenda ini juga tidak dibuat dengan teknologi, ya kan. Karena kenapa? Semuanya sudah rusak. Kita kalau terjadi bencana sudah tidak berpikir lagi menyelamatkan apalagi benda-benda yang kalian anggap update hari ini, ya kan. Handphone dan lain sebagainya, kita sudah lari kalau sudah terjadi seperti ini. Sehingga apa? Kita akhirnya mulai survive, ya, bertahan dengan keadaan yang ada di sekitar. Akhirnya memanfaatkan ala kadarnya. Yang pertama, untuk yang kita makan saja tidak cukup, maka kalian juga perlu mencari baju, ya, penutup. Kemudian ini yang ketiga apa? Tempat berlindung, ya. Ini membuat tempat berlindung atau shelter, ya. Ini bentuknya adalah tenda. Kemudian kalau yang ini, ya, ini yang gempa Lombok kemarin. Nah, ini sedikit cerita, ya. Kemarin gempa Lombok itu teman saya, walaupun tidak terjadi tsunami, teman saya yang ada di Lombok itu saya hubungi. Nah, ternyata di sana itu berhari-hari tidurnya di sawah. Punya rumah, punya. Ya. Jangan kalian anggap rumah kalian itu sudah kuat, ya. Bahkan bangunan-bangunan yang dibangun sangat kokoh seperti Alfamart, Indomaret, ya, kalau kita lihat pembangunannya besinya, ya kan, sebesar jempol kaki, itu pun roboh, ya. Nah, ini, ya, akhirnya mereka tidurnya di sawah-sawah. Dan ketika dia tidur di sawah, apa yang dia gunakan? Dia tetap perlu tempat berlindung seperti ini. Akhirnya dia memanfaatkan tongkat dan tali, ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Apa masalah dari dingin? Dia membuat tenda roboh, ya kan, menimpa kalian tidak masalah, tapi kalau bangunan menimpa kalian mati, ya kan. Sehingga tali dan tali dan tongkat ini, ya, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, ya kan, keterampilan ini kita lakukan baik dalam kondisi terjadi bencana, ya, atau yang sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia ini dikelilingi oleh gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana. Yang kedua juga bisa kita gunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Pentingnya melakukan mitigasi bencana dengan melatih dan memberikan keterampilan kesiapsiagaan bencana kepada generasi muda melalui ekstrakurikuler pramuka, salah satunya pemberian materi pioneering, ya. Jadi bahwasanya pioneering ini adalah salah satu materi dari kegiatan pramuka. Saya yakin kalian yang dari tingkat penggalang atau dari SD mengikuti kegiatan pramuka sudah tidak asing lagi yang namanya kegiatan pioneering. Akan tetapi, ya kan, materi ini sudah mulai tergeser, keterampilan ini sudah mulai tergeser. Kalau dulu kegiatan pioneering nggak perlu ikut pramuka sudah bisa, kita biasa membuat rumah-rumahan. Tapi sekarang, anak-anak sekarang lebih familiar dengan gadget, Mobile Legends, dan lain sebagainya. Keterampilan menggunakan tali, menggunakan alat seadanya, itu sudah semakin menurun. Sehingga keterampilan masa kini itu tidak hanya berhubungan dengan keterampilan yang berhubungan dengan teknologi, tapi keterampilan-keterampilan yang mungkin dapat menyelesaikan masalah kalian sehari-hari dengan peralatan seadanya. Nah, ini perlu juga kita pelajari. Dalam kegiatan pramuka, kegiatan pioneering ini dilakukan tidak selalu dengan membuat tenda dengan keperluan sehari-hari. Biasanya dengan miniatur kreativitas, ya. Biasanya bisa berupa miniatur hewan, miniatur jembatan. Nah, artinya apa? Kita yang diasah adalah keterampilannya, keterampilan menggunakan tali dan tongkat. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita gunakan dalam banyak hal, ya. Misalkan kita membuat jemuran, atau mungkin kalian ingin memotong pohon di sekitar kalian, ya kan. Padahal pohon itu kalau tidak ditali, ya kan, terlebih dahulu, maka akan berpotensi untuk menimpa sesuatu yang penting di rumah kalian. Mungkin bisa kandang, ya, ataupun dapur kalian, ya kan. Sehingga perlu adanya kemampuan tali ini, ya kan. Kalau mau mengundang tukang potong, yang dipotong cuma satu, ya kan. Nah, karena kalian memiliki keterampilan menggunakan tali, ya kan, kalian bisa aman memotong
tumbuhan yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan alat tali ya. Kalau bahasa kita di sekitar kita namanya didandan ya, supaya arah dari jatuhnya pohon itu dapat kita kendalikan. Nah, seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pak Hadi di sini tidak mengajarkan bagaimana simpul-simpul yang perlu kalian pelajari. Saya yakin kalian banyak yang ikut pramuka sudah diajarkan, tapi Pak Hadi lebih menekankan pentingnya kegiatan pioneering ini bagi kalian yang tidak tergerus oleh zaman. Ya, artinya keterampilan ini sebenarnya juga tidak bisa kita katakan sudah tidak layak lagi kita ajarkan. Nah, ini keterampilan ini masih layak dan terus akan layak selama kita hidup di Indonesia ini khususnya. Ya, kenapa? Karena itu tadi, kalau sudah terjadi bencana kalian nggak akan mencari gadget lagi, nggak akan mencari laptop lagi. Yang dicari apa? Makanan. Karena kondisi akses susah, bantuan susah, uang apalagi menyelamatkan bagaimana, nggak mungkin, ya kan? Kalian perlu keterampilan teknis seperti ini. Selanjutnya, ya kan? Nah, di sini tadi kita sudah berbicara terkait dengan pioneering. Nah, sebenarnya pioneering itu apa? Pioneering itu adalah salah satu teknik ya pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, mendara kaki 3, menara kaki 4, dan alat lainnya. Dalam tali temali kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Nah, ini sebenarnya kalau kita urai ini berbeda ya. Kalau yang dikatakan tali ini ya yang sebelah sini ya, ini macam-macam tali, ada banyak sekali. Kalau dalam kegiatan pramuka ya, karena digunakan dalam kegiatan pramuka namanya juga tali pramuka. Yang identik memang khas kalau tali pramuka itu seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya simpul ya. Simpul itu hubungan antara tali dengan tali. Macam-macam ya simpul itu. Ada simpul ini bisa kalian lihat, ada simpul pangkal, simpul hidup, bagaimana tali itu dapat diikatkan dengan berbagai model ya, dalam berbagai model sehingga dapat bermanfaat untuk mengikat suatu benda. Ya, ini namanya simpul yang bentuknya bermacam-macam. Nah, dalam pramuka itu dikenal adanya namanya simpul hidup dan simpul mati. Ya, nanti kita bahas di belakang. Kemudian ada ikatan. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalkan kayu, balok, bambu, dan sebagainya ya. Kita menali bermacam-macam. Bahkan tali itu tidak hanya seperti ini ya. Kadang di rumah kita juga membuat yang namanya jemuran. Membuat jemuran itu juga menali, tapi tidak dengan ini dengan nilon seperti ini ya, kadang juga dengan menggunakan kawat ya, seperti itu. Yang intinya bahwasanya kita membuat simpul untuk mengaitkan suatu benda ya, itu kegiatan pioneering. Terus kemudian sejarah pioneering. Awalnya keterampilan ini diperuntukkan bagi seorang prajurit terdepan. Prajurit terdepan ini biasa dinamakan dengan tim perintis. Tugasnya adalah membuka jalan untuk pasukan yang ada di belakangnya. Tim ini membuka jalan, membangun jembatan, dan menyiapkan perkemahan, membuat camp sederhana, membuat tempat pendaratan helikopter, dan sebagainya. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, tim ini harus dapat memanfaatkan barang-barang yang di sekitar secara maksimal dengan menggunakan alat yang sederhana. Saat membuka jalan di hutan, yang ditemukan hanyalah kayu, bambu, rotan, dan serat pohon. Barang-barang itulah yang akan digunakan berbekal keterampilan yang dimiliki. Serat pohon bisa dijadikan tali, sedangkan kayu, bambu, dan rotan akan disusun, disambung, dan dibentuk sedemikian rupa menjadi aneka rupa, seperti kamar mandi, papan pengumuman, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, ini ya anak-anak, adik-adik, ini adalah ikatan ya. Ini sudah ini simpul pangkal. Kalau simpul pangkal ini simpulnya ya, ini namanya simpul pangkal. Nah, kalau ini ikatan ya, ikatan silang karena sudah dihubungkan dengan kayu ya, dengan tongkat seperti ini. Kemudian ada ikatan canggah ya, seperti ini. Kemudian ada ikat simpul kembar. Simpul kembar itu seperti ini ya. Kenapa? Karena sama ya, ada simpul jangkar. Kemudian ada ikatan palang. Nanti akan ada video tutorialnya di belakang adik-adik. Kemudian tali temali dalam pramuka. Kali ini kami akan memberikan gambaran tentang tali temali. Saya yakin kalian sudah
sering ya diajarkan saat penggalang. Ya saya pun juga merefleksikan diri, saya juga mengikuti pramuka dari tingkat SD, SMP, SMA, ya kan. Nah, ini saya yakin kalian juga pernah mencicipi kegiatan kepramukaan di tingkat SD, SMP maupun sekarang ini ya di SMK ini. Kali ini kita akan memberikan gambaran tentang tali temali dalam pramuka beserta fungsinya berikut. Kami akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah simpul. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Ya, simpul itu bermacam-macam ya. Di kalangan kita di negara Indonesia, tali temali simpul dalam pramuka lebih dikenal dengan sebutan simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, simpul lasso, dan simpul jangkar. Nah, ini simpul hidup. Nah, ini simpul hidup ya. Ini dalam pramuka simpul ini berfungsi untuk mengikat tiang. Ya. Artinya apa? Kalau simpul hidup ini bisa digeser-geser ini. Ya, dia itu mudah untuk diurai dibandingkan dengan simpul lainnya. Kemudian simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Nah, seperti ini simpul mati ya. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Jadi simpul-simpul ini digunakan sesuai dengan kondisi dan fungsinya. Ya, kalau yang simpul mati seperti ini digunakan untuk menyambung tali yang besarnya sama dan tidak licin. Kemudian simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering kali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya, seperti yang kita lihat tadi ya. Seperti contoh, apabila kamu ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Terdapat dua cara dalam membuat tali temali simpul ini, yaitu pertama dengan cara membuat lingkaran atau loop ya, dan yang kedua dengan cara dililitkan seperti ini ya. Nah, ini kuncinya kalau membuat loop ini, yang satu ya kan pangkalnya di atas ya, yang satu pangkalnya di bawah. Gak boleh di atas semua, nanti tidak jadi simpul pangkal ya tadi ya. Dia harus ada di atas, ini di bawahnya ya. Kemudian digabung, kemudian dimasukkan ke sebuah tongkat. Ini namanya ikatan terbuka ya. Kalau dalam ikatan tertutup tidak bisa, maka kita bisa mengaitkan tali ini, dimasukkan ya secara manual. Kemudian simpul pangkal berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali, tadi sudah disampaikan ya di depan. Kemudian simpul jangkar atau kohit. Dalam cara pembuatan simpul jangkar tidak begitu sulit alias mudah. Ada beberapa cara dalam membuat tali temali simpul jangkar ini. Salah satunya adalah yang pertama, bagilah tali menjadi dua, kemudian lingkarkan pada benda yang ingin ditali. Nah, akhirnya ya pertama seperti ini, kemudian seperti ini ya. Nah, ini diulang lagi. Nah, akhirnya ada dua ya seperti ini, namanya simpul jangkar. Fungsi dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Kemudian seperti ini ya, ini namanya simpul tarik. Tali temali simpul dari bowline knot ya, menghasilkan loop tali yang tidak bisa mengecil atau membesar lagi. Kegunaan tali temali simpul antara lain ya, menambatkan tali kepada benda atau tiang, mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Apabila dua simpul yang saling berhubungan, bisa berguna untuk menyambung tali. Fungsi dari tali temali simpul tarik adalah untuk turun ke jurang atau dari pohon. Nah, ini ditarik ini. Kalau biasanya kita mau turun ya dari pohon ya, rappelling dari sini. Kemudian kita sudah di bawah, mau ngelepas yang atas, tinggal ditarik ini ya, yang arah ke sini, lepas talinya. Kemudian ada yang namanya simpul lasso. Kegunaan dari simpul lasso ini adalah untuk mengikat leher binatang, baik binatang buas maupun tidak buas. Nah, ini namanya simpul lasso. Ini adalah simpul anyam. Cara membuat simpul anyam adalah buatlah sosok pada ujung tas tali yang berukuran lebih besar seperti di gambar tali berwarna biru ya, yang ini. Masukkan ujung tali yang lebih kecil dalam gambar warna merah ke dalam sosok tali besar dari arah bawah ke atas. Belitkan ujung tali kecil di bawah tali berwarna biru. Sisipkan ujung tali merah ke bawah badan tali itu sendiri seperti gambar 3. Nah, gambar 3.
Fungsi dari simpul anyam adalah untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Kenapa harus kering? Supaya tidak licin ini ya. Kalau ditarik ya ini, kalau kondisi licin ini lepas ini. Nah, tadi ada simpul anyam, sekarang ada simpul anyam berganda. Artinya apa? Ini anyam berganda berarti simpulnya ini didobel ya, ada ganda. Kelemahannya apa dan kelebihannya apa? Kalau berganda, maka karena friksinya ini lebih banyak, maka yang terjadi ikatan ini lebih kuat. Akan tetapi karena ini tadi friksinya banyak, akan mudah terputus ya akhirnya kalau friksinya terlalu tinggi. Kegunaan atau fungsi dari temali simpul anyaman berganda adalah untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar dan tidak licin. Nah, kalau tadi yang sama besar menggunakan cukup anyam berganda ya kan. Kalau yang ini biasanya untuk yang ukurannya tidak sama ya. Mungkin yang ini ya, yang abu ini adalah besar, yang ini biru ini lebih kecil. Kemudian simpul anyam rantai. Kegunaan dari temali anyaman rantai adalah untuk memendekkan tali ya. Ini yang sering kita gunakan biasanya ya untuk ditalikan di tongkat. Kalau tongkat sudah lelah kita bawa ketika kegiatan penjelajahan, biasanya kita membuat simpul ini, mempendekkan tali, kemudian menaruhnya di punggung untuk membawa tongkat. Simpul ujung tali. Nah, ini simpul ujung tali. Kegunaan dari temali simpul ujung tali ini adalah agar tali pintalan yang ada pada ujung tali tidak mudah lepas. Caranya gimana? Nah, dibalutkan terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian seperti ini ya. Kemudian seperti ini, kemudian ini loopnya dimasukkan, kemudian ditarik ya, supaya tidak mudah lepas. Nah, adik-adik ya, itu tadi adalah sedikit penjelasan saya terkait dengan kegiatan kepramukaan materi pioneering atau materi 4. Nah, nanti yang kalian kurang jelas bisa ditanyakan ya. Ini sedikit saya berikan video ya, video dari kakak-kakak kalian kemarin mempresentasikan ya kegiatan tali temalinya. Ini saya close terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sudah kelihatan videonya? Gambarnya tidak ada, Pak. Gimana? Gambarnya tidak ada? Gambarnya nggak ada, Kak. Tidak ada, Pak. Gambarnya tidak ada, Kak. Siap ya, Kak. Tidak ada gambarnya, Kak. Iya, kabeh. Bray. Ngopi. Pini yuk, pini. Ini gambarnya juga enak. Yo, pini. Ngopi ini leh. Ayo, pini. Ini lo gabut orang ngopi. Pini. Ayo, pini. Kenalkan nama saya Arhadila Saputra. Ayo, pini. Pun laran mawon. Kak. Gambarnya nggak ada, Kak. Ya, sebentar. Ini saya masukkan gambarnya. Ya, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Udah kelihatan, Oke, Kak. silakan Kelihatan, disimak. Kelihatan, Kak. Ampun, alhamdulillah. Untuk pertama-tamanya Kelihatan. kita ikatkan pada tali bentuk nila.
Kemudian kita putar lagi dari arah yang Ini saya dalam, cepatkan ya, nanti kita kalian masukkan bisa ke melihat di YouTube ikatan ya. yang ini. Iya, iya, Pak. Buat juga Ini dari Iya, Ya Kak. Pak. kakak kalian ya, mendemonstrasikan bagaimana membuat simpul. Nah, kemudian yang ini ya, kakak kalian sedang menampilkan mendemonstrasikan bagaimana simbol tadi digunakan untuk mengikat tali, mengikat tongkat. Mengikat tongkat, dua tongkat menjadi lebih panjang. Biasanya kalian bisa menggunakan sebagai istilahnya kalau istilahnya namanya genter ya, supaya sampai untuk mengambil sesuatu bisa buat tongkat yang lebih panjang. Caranya dengan apa? Memanfaatkan teknik simbol menyambung. Ini kalau di pramuka ya, ini prakteknya seperti ini ya. Fungsi dari sambungan kat ini yaitu digunakan untuk sesuatu yang bukan panjang. Nah, ini kita Sebanyak 3 ikatan. Tangannya bisa kuat. Dan tangannya. Nah, kalau yang ini membuat ikatan kaki 3. Nanti detailnya bisa kalian lihat di YouTube ya. Biar cepat. Ya, ikatan yang ya. Kemudian dari tadi ikatan tadi digabung jadi satu menjadi menara 7 tongkat. Nah, ini sudah jadi. Artinya apa? Kalau kegiatan seperti ini aja bisa kalian lakukan, apalagi kalau kalian hanya sekedar membuat dapur umum, ya, membuat tenda, ya, membuat rangka tenda, ya, apabila terjadi bencana sewaktu-waktu kalian bisa membantu, bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar dengan cara menunjukkan atau memanfaatkan keterampilan pioneering kalian. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Kalian udah susah, ambulan susah ya kan untuk diakses. Maka yang terjadi apa? Kita juga harus segera menanganinya. Nah, ini tali dan tokat bisa kita buat menjadi tandu untuk mengevakuasi korban-korban ketika terjadi bencana. Itu ya adik-adik. Baik ya, materi hari ini saya anggap selesai, saya akhiri. Baik itu tadi materi dari penjelasan PPT dan penjelasan video. Nanti bisa kalian ulas lagi di YouTube ya. Baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau kalian ada yang ditanyakan. Saya batasi 1/4 menit ya, 15 menit 15 menit kalian bisa melakukan tanya jawab. Silahkan gantian. Ya, satu-satu ya. Ya, silahkan. Yang lainnya dimatikan. Silakan, ada yang tanyakan? Fitri nanti bisa ngecek di YouTube ya, Dek Fitri. Ini bisa melihat. Nanti ini kebetulan saya rekam, jadi nanti bisa mereview lagi di YouTube. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ya, silakan Abdul Gopar. Tidak, Pak, tidak. Tidak, Kak. Tidak. Ya, silakan.
Ya, nanti semua ini kebetulan kan saya rekam ya. Nanti saya masukkan ke YouTube. Jangan khawatir. Ini boleh pakai audio ya, jangan cuma mengetik saja. Boleh, silakan. Cuma jangan bersamaan, nanti saya bingung menanggapinya. Satu-satu silakan. Adik-adik silakan kalau ada yang tanyakan. Lah, pramuka kok malu? Ya, kalian sudah tingkat penegak loh ya, jangan malu-malu. Masa pakai audio aja malu? Ayo silakan satu-satu. Masih belum kalian ada, Kak. perkenalkan diri. Masih belum. Tunjukkan kalian artis kok malu. Ayo. Pak, mau nanya, Ya, silakan. apa masih mengerjakan soal lagi, Pak? Iya, nanti setelah Jumatan Mas adik ya, kita nanti akan saya berikan lewat LMS bisa. Nah, kalau nanti kalian ada kendala, kalian bisa langsung menghubungi saya ya, kalian akan saya berikan linknya langsung ya. Silakan, yang terpenting kalian mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan nilainya 0 ya. Kemarin sudah saya konfirmasi ya ke Wakasiswaan, yang intinya kegiatan ini memang penting sekali ya, artinya bahwasanya memang kegiatan kepramukaan ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa SMK Negeri 1 Kademangan. Karena kelas 11 dan kelas 12 sudah, maka momen ini adalah momennya kelas 10 ya. Kalau kalian tanya kelas kalian sudah semua, bahkan ada yang ngulang kemarin itu. Nah, ini makanya kalian selesaikan ini, mumpung mudah, mumpung daring ya. Selesaikan semua tugasnya dengan baik. Iya, Kak. Tapi kapan kuotanya dibagikan? Gimana? Soalnya kayak kemarin lagi gak, Pak? Soalnya ya kayak kemarin. Kalian saya kasih soal uraian malah bingung nanti. Siap. Ya, kemarin soalnya ada yang, saya terima kasih ya, kemarin ada satu soal yang kuncinya salah. Ya. Kemarin itu harusnya jawabannya Bapak Sujianto, saya tulis Bapak Sujioso ya, karena sama-sama sudnya ya kan. Sehingga kemarin jumbo ya yang itu saya maklumi yang kemarin itu. Tapi tolong dikerjakan dengan baik ya, jangan sampai yang nilainya yang 20-15 ya, nanti ya saya serahkan itu loh ya nilainya. Jadi jangan main-main, yang nilai saya hanya menyetorkan nilai. Absensinya juga sama itu. Ya, absensinya pakai itu. Gak usah cari absensi yang lain. Tidak mengerjakan sama dengan tidak absen, tidak mengikuti seluruh kegiatan. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan. Materinya jelas tadi? Halo. Hai, jelas Pak. Ya, ini ada yang Siap, jelas, Pak. Ini ada yang apa curhat ini. Kak, kalau soal kemarin nilainya jelek gimana? Makanya dikerjakan baik-baik. Waktunya kan panjang. Makanya kalau kalian itu jangan buru-buru ya. Kalau kalian tidak yakin jawabannya, dicari dulu ya, supaya nanti hasilnya benar. Pokoknya tidak kalian finish itu waktunya masih bisa dikerjakan sampai lama, sampai malam. Tuh. Makanya saya bingung, ini kok nilai 15, 20 waktunya panjang kok. Materinya juga ada, soalnya gampang. Wah, ini banyak yang show off juga, nilainya 90, 80, 92, bagus, ya kan? Artinya apa ya? Ya artinya kalian itu mau menindaki dengan serius. Kalau kalian mau mendak dengan serius, gampang menilainya. Gak perlu dikatrol kan? Nah, seperti itu. Ini malah 40 cukup diam. Memang nilaimu gak menarik itu. Ya silakan yang mau tanya terkait dengan materi. Jelas? Ini kalau memang sudah jelas, saya akhiri, saya upload di YouTube ya. Nanti jam 1 akan saya informasikan baik lewat LMS maupun lewat WA terkait dengan link evaluasinya ya. Sudah cukup? Ya, Pak.
Nggak ada pertanyaan? Siap. Ya, Pak, nggak ada. Jangan lupa subscribe channelnya KN 1 Pademangan. Gimana Bima? Like, comment, subscribe. Jangan lupa sebrek, Pak. Jangan lupa subscribe ya. Oke, baik, terima kasih ya. Demikian ya kegiatan materi pioneering saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Nanti diikuti kegiatan penutupan jam 10. Saya akhiri. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Salam. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak.